Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Roziatus Solihah, NIM 1908 1030 1145. Saya akan menjelaskan subbab menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja. Menggunakan anggaran untuk evaluasi kerja. Anggaran adalah alat pengendalian yang berguna. Nah, di dalam anggaran ini terdapat dua pertimbangan utama yang harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Yang pertama adalah menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Dan yang kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Anggaran itu ada dua, yaitu anggaran statis dan anggaran fleksibel. Di slide, anggaran statis adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu. Anggaran statis adalah anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan, karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Nah, anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Kemudian yang kedua, anggaran fleksibel. Anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam satu tingkat aktivitas. Anggaran fleksibel ini dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Kemudian dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu. Dan dapat juga membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Jadi, anggaran fleksibel adalah kunci untuk memberikan umpan balik secara lebih sering sesuai dengan yang dibutuhkan manajer untuk menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana perusahaan secara efektif. Selanjutnya, dimensi perilaku dari anggaran. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja para manajer. Di dimensi perilaku ini ada dua perilaku, yaitu perilaku positif. Perilaku positif ini terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, sejalannya tujuan manajerial dan tujuan organisasi ini sering disebut sebagai kesesuaian tujuan atau goal congruence. Sedangkan perilaku yang kedua yaitu perilaku disfungsional. Perilaku disfungsional ini merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi atau bertentangan dengan tujuan organisasi. Dalam dimensi perilaku ini terdapat beberapa fitur penting yang akan mendorong perilaku positif pada tingkat yang wajar. Antara lain, yang pertama, umpan balik yang seiring atas kinerja. Para manajer itu perlu mengetahui apakah kinerja mereka berjalan sejalan seiring berlalunya waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan laporan kinerja sehingga mereka dapat mengetahui keberhasilan usaha mereka selama ini. Kemudian yang kedua, intensif uang dan bukan uang. Intensif uang digunakan untuk mengendalikan kecenderungan seorang manajer yang melalaikan dan membuang-buang sumber daya dengan menghubungkan kinerja anggaran pada kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Sedangkan intensif bukan uang itu termasuk memperkaya pekerjaan, meningkatkan tanggung jawab dan otonomi, program penghargaan bukan uang, dan lain-lainnya.
Nah, hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengendalian anggaran. Yang ketiga yaitu anggaran partisipasif. Anggaran ini memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada manajer tingkat bawah. Yang keempat yaitu standar yang realistis. Tujuan yang ada dalam anggaran digunakan untuk mengukur kinerja dan harus sesuai dengan kondisi dan harapan-harapan yang realistis. Kemudian yang kelima, keterkendalian biaya. Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang tingkatnya dapat dipengaruhi oleh manajer. Contohnya, para manajer divisi tidak dapat mengotorisasi biaya di tingkat korporasi, seperti penelitian dan pengembangan, serta gaji manajer tingkat atas. Kemudian yang terakhir yaitu berbagai ukuran kinerja. Organisasi kerap membuat kesalahan dalam penggunaan anggaran sebagai satu-satunya ukuran akan kinerja material. Ketika ukuran keuangan atas kinerja menjadi ukuran yang penting, penekanan yang berlebihan dapat mengarah pada bentuk perilaku yang disfungsional atau yang biasa disebut dengan perilaku eksploitasi. Perilaku eksploitasi ini muncul ketika seorang manajer mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja anggaran dalam jangka pendek, tetapi membawa pengaruh buruk dalam jangka panjang bagi perusahaan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Imro'atin Fadila dengan NIM 1908 1030 1139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas poin terakhir yaitu anggaran berdasarkan aktivitas. Oke, anggaran berdasarkan aktivitas. Apa sih anggaran berdasarkan aktivitas ini? Jadi anggaran berdasarkan aktivitas ini sesuai dengan sistem activity based costing dan activity based management. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan activity based costing dapat juga menggunakan sistem anggaran berdasarkan aktivitas atau biasa disebut dengan activity based budgeting system. Nah, sistem anggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen perbaikan dan proses yang berkelanjutan. Anggaran ini dikembangkan untuk kegiatan perusahaan dalam memperlihatkan sumber daya yang dapat dikonsumsi. Nah, karena aktivitas mengkonsumsi sumber daya dan menimbulkan biaya, anggaran berdasarkan aktivitas dapat terbukti merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang jauh lebih baik daripada pendekatan anggaran tradisional. Pendekatan anggaran berdasarkan aktivitas ini dapat digunakan untuk menekankan penurunan biaya melalui peniadaan aktivitas yang tidak berguna dan untuk memperbaiki efisiensi aktivitas yang diperlukan. Anggaran berdasarkan aktivitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada anggaran aktivitas statis dan yang kedua ada anggaran fleksibel aktivitas. Anggaran aktivitas statis ini untuk membuat suatu anggaran berdasarkan aktivitas memerlukan 3 langkah. Yang pertama, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan. Dan yang ketiga, biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai. Di sini disajikan tampilan gambar untuk contoh terinci anggaran overhead. Nah, elemen-elemen biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau tetap berdasarkan unit yang diproduksi atau dijual. Lebih jauh lagi, anggaran-anggaran ini biasanya dibuat dengan menganggarkan suatu bagian biaya di suatu departemen atau fungsi dan kemudian memasukkannya naik ke dalam anggaran induk overhead. Contohnya,
Anggaplah bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan sebagaimana ditampilkan dengan anggaran pembelian bahan baku menciptakan permintaan atas 15.000 pesanan pembelian. Guna melaksanakan aktivitas pembelian, sumber daya seperti agen pembelian, perlengkapan yang terdiri dari formulir, kertas, dan stempel, amplop, dan sebagainya. Terus kemudian ada meja, komputer, dan ruang kantor yang diperlukan. Dengan asumsi bahwa seorang staf administrasi dapat memproses 3.000 pesanan per tahun. Maka 5 staf administrasi diperlukan. Jadi 5 meja, 5 komputer, dan ruang kantor untuk 5 pelaku dibutuhkan. Jadi anggaran untuk aktivitas pembelian tersebut disajikan dalam tabel tersebut. Di situ tertulis bahwa gaji sebesar 200.000 US dollar, terus penyusutannya sebesar 5.000 US dollar, perlengkapannya sebesar 15.000 US dollar, terus tingkat tinggalnya sebesar 6.000 US dollar, dan total dari semuanya ini sebesar 226.000 US dollar. Nah, dari sumber daya yang dipakai oleh aktivitas pembelian, perlengkapan adalah sumber daya yang fleksibel, dan untuk itu adalah suatu biaya variabel. Sementara sumber daya lain yang dikonsumsi adalah sumber daya yang terikat dan menampilkan perilaku biaya tetap. Atau biasa dibilang tuh suatu perilaku biaya tetap bertingkat dalam hal gaji dan penyusutan. Tetapi terdapat suatu perbedaan penting yang harus disebutkan, yaitu biaya pembelian tetap dan variabel ditentukan berdasarkan pada jumlah pesanan pembelian, bukan dengan jam tenaga kerja langsung atau unit yang diproduksi, atau ukuran lain output produksi. Anggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting adalah prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Di sini telah disajikan tabel anggaran fleksibel berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Di situ tertera ada rumusan biaya tetap, variabel, dan ada kuantitasnya 10.000 sama 20.000. Jadi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, pemeliharaan, permesinan, inspeksi, penyetelan, dan pembelian. Untuk mencari anggaran fleksibel aktivitas ini dengan cara biaya variabel dikalikan kuantitasnya ditambah dengan biaya tetap. Untuk pengaplikasiannya seperti ini, misal bahan baku langsung ini kan biaya tetapnya 0, biaya variabelnya 10 US dollar. Lah, 100.000 ini dari mana? 100.000 ini dari biaya variabelnya 10 US dollar ini dikalikan dengan 10.000. 10.000 ini kuantitasnya. Lah, hasilnya kan 100.000. Ditambah dengan biaya tetapnya. Karena biaya tetapnya 0, jadi hasilnya tetap 100.000. Lah, untuk kuantitasnya 20.000 juga sama perhitungannya. Jadi biaya variabelnya 10 US dollar ini dikali dengan 20.000, yaitu 200.000. Karena biaya tetapnya 0, jadi hasilnya tetap 200.000. Untuk perhitungan tenaga kerja langsung, pemeliharaan, permesinan, inspeksi, penyetelan, pembelian juga sama. Lalu bagaimana dengan variabelnya yang 0? Kita ambil contoh inspeksi. Di sini inspeksi biaya variabelnya 0. Jadi perhitungannya biaya variabel dikali dengan kuantitas ditambah dengan biaya tetap. Jadi perhitungannya seperti ini. Karena biaya variabelnya 0, berarti kan 0 dikali dengan kuantitasnya 10.000, baru ditambah dengan biaya tetapnya yaitu 120.000. Jadi hasilnya tetap 120.000. Sama juga yang penyetelan juga kan biaya variabelnya 0. Jadi perhitungannya 0 dikalikan 10.000, baru nanti ditambah dengan 50.000. Jadi hasilnya tetap 50.000 di bagian kuantitasnya 10.000 maupun 20.000 sama. Soalnya biaya variabelnya 0. Biaya-biaya ini kemudian dapat dibandingkan dengan biaya aktual untuk membantu penilaian kinerja anggaran. Di sini disajikan lagi tabel perhitungan
anggaran fleksibel aktivitas. Namun ini penggeraknya berbeda-beda. Ada jam tenaga kerja langsung, jam mesin, jumlah penyetelan, dan yang terakhir ada jumlah pesanan. Namun penghitungannya tetap sama sih. Tapi di sini dipecah-pecah gitu, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung masuk penggerak jam tenaga kerja langsung, lalu ditotal. Kemudian yang pemeliharaan dan permesinan ini masuk ke penggerak yang jam mesin. Terus yang pemeliharaan dan permesinan juga masuk ke jumlah penyetelan. Pemeliharaan ini juga masuk ke jumlah pesanan. Sama perhitungannya, itu biaya variabel dikalikan dengan tingkat aktivitasnya, ini ada 10.000 dan 20.000, terus ditambah dengan biaya tetapnya. Di sini yang bahan baku langsung ini misalnya ya, biaya variabelnya kan 10 US dollar, ini dikali dengan tingkat aktivitas 10.000, temunya kan 100.000, terus ditambah dengan biaya tetapnya. Biaya tetap ini 0, jadi tetap hasilnya 100.000. Yang 20.000 juga sama seperti itu. Terus tenaga kerja langsung ini juga seperti itu. Biaya variabelnya 8 dikali dengan 10.000, jadikan 80.000. Nah, ini nanti ditambah dengan biaya tetap 0, jadi hasilnya 80. Dari kedua ini lalu dijumlahkan dan ketemu 180 US dollar. Nah, kemudian disajikan laporan kinerja berdasarkan aktivitas. Di sini terdapat biaya yang aktual, variansi yang dianggarkan, sama anggarannya. Contohnya bahan baku langsung. Di sini biaya yang aktualnya itu 101.000 US dollar. Sedangkan variansi yang dianggarkan itu sebesar 100.000 US dollar. Maka di sini anggarannya sebesar 1.000 US dollar, yaitu selisih dari biaya yang aktual dengan varians yang dianggarkan. Nah, di situ tertera huruf U. Lah, U ini artinya tidak menguntungkan, di mana variansi yang dianggarkan itu sebesar 100.000. Tapi biaya yang aktualnya ini 101.000. Terus ada lagi tenaga kerja langsung. Lah, kalau tenaga kerja langsung ini biaya aktualnya kan 80.000, variansi yang dianggarkan 80.000. Jadi anggarannya 0 karena mereka selisih antara variansi yang dianggarkan sama biaya aktualnya itu 0, tidak untung dan juga tidak rugi. Terus ada pemeliharaan. Nah, kalau pemeliharaan ini biaya aktualnya kan 55.000, variansi yang dianggarkan itu sebesar 64.000. Jadi selisih antara variansi yang dianggarkan sama biaya yang aktualnya ini sebesar 9.000. Di sini itu menguntungkan karena biaya aktualnya itu lebih rendah dari variansi yang dianggarkan. Di sini disediakan variansi antara biaya tetap dan biaya variabel. Di sini kan aktivitasnya misalnya inspeksi, ada biaya tetap dan biaya variabelnya. Biaya tetapnya itu biaya aktualnya sebesar 82.000 dan sedangkan biaya yang dianggarkan itu 80.000. Jadi di sini selisihnya antara biaya yang dianggarkan sama biaya aktualnya itu sebesar 2.000. Tidak menguntungkan karena di sini biaya aktualnya lebih tinggi daripada biaya yang dianggarkan. Sedangkan untuk variabel ini biaya aktualnya kan 43.500, sedangkan biaya yang dianggarkan itu 52.500. Di sini terdapat selisih 9.000. Ini untuk biaya variabelnya ini menguntungkan karena di sini biaya aktualnya itu lebih rendah dari biaya yang dianggarkan. Untuk total biaya aktualnya itu sebesar 125.000 US dollar, biaya yang dianggarkan sebesar 132.500 US dollar, dan untuk variansi ini maksudnya kayak selisihnya itu 7.000 US dollar. Di sini menguntungkan karena yang menguntungkan dikurangi dengan tidak menguntungkan. Menguntungkannya tadi kan 9.000, sedangkan yang tidak menguntungkan 2.000, jadi ketemunya 7.000. Lebih besaran yang menguntungkan. Jadi di sini variansinya menguntungkan.